Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Obat 21, media informasi dan edukasi untuk para guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang dana BOS yang di tahun 2021 itu secara nasional naik ya, dan pertanyaannya adalah apakah kenaikan dana BOS ini berdampak pada gaji teman-teman honorer nantinya, seperti itu. Baik, sebelum lanjut silakan simaklah penjelasan langsung dari Menteri Pendidikan berikut ini. Di tahun 2021 ini kabar baru yang luar biasa, kolaborasi antara Kemendikbud dan Kemenkyu. Untuk pertama kalinya dana BOS itu perhitungannya bukan hanya berdasarkan bukan hanya berdasarkan jumlah siswa. Di mana situasi yang terjadi sekarang, kita melihat begitu banyak daerah 3T tidak mendapatkan bantuan yang cukup karena hitungannya cuma jumlah siswa saja. Tidak ada perhitungan apakah unit cost di daerah terluar dan tertinggal itu lebih mahal. Tidak ada perhitungan bahwa anak-anak sekolah-sekolah yang lebih kecil jumlah muridnya dirugikan dengan skema itu. Jadilah kami dan Kemenkyu bekerja sama untuk menemukan suatu cara agar kita berpihak kepada daerah terluar dan tertinggal di Indonesia agar mereka mendapatkan unit cost per anaknya jauh lebih besar. Jadi mulai tahun 2021 daerah 3T kita per anak akan menerima secara signifikan lebih besar daripada sekolah-sekolah yang besar yang memang sudah di kota-kota yang lebih mapan dan lain-lain. Jadinya ini merupakan reformasi kalkulasi dana BOS yang cukup luar biasa dan ini akan transformatif. Kita menambahkan sekitar hampir 3 triliun tambahan dana BOS untuk bisa mengakomodasi. Jadi tidak ada yang dikurangi, tapi bagi di daerah 3T dan yang sekolah-sekolah kecil di pulau-pulau, daerah terluar itu akan meningkat per siswanya. Karena setiap sekolah itu ada fixed cost-nya. Jadi itu menurut saya merupakan suatu hal yang jarang dibicarakan, tapi merupakan inovasi yang menurut saya cukup luar biasa dan akan transformatif. Nah, setelah teman-teman menyimak penjelasan dari Mendikbud tadi, ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah dana BOS secara nasional itu naik sekitar 3 triliun. Ini kenaikan yang fantastis ya. Nah, terkhusus untuk 3T itu ada kenaikan signifikan. Daerah 3T itu daerah terpencil ya, daerah terluar dan terdepan. Itu ada kenaikan signifikan karena memang selama ini dana BOS di daerah 3T kemudian daerah perkotaan itu sama per siswanya. Nah, di tahun 2021 ini akan dirombak sehingga khusus 3T itu akan ada kenaikan signifikan mengingat memang kebutuhan dan belanja kos kalau bahasa Pementeri itu sangat berbeda dengan daerah perkotaan. Lebih detailnya, harga-harga di daerah 3 itu cenderung lebih mahal dibanding daerah-daerah perkotaan karena distribusinya ya, penyalurannya itu membutuhkan anggaran yang lebih besar seperti itu. Dan selanjutnya perlu diketahui juga bahwa dana BOS daerah non 3T atau daerah perkotaan itu tidak turun ya, tidak turun. Bukan berarti karena 3T dinaikkan lantas daerah perkotaan diturunkan seperti itu. Tidak seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kenaikan dana BOS itu mempengaruhi kenaikan gaji teman-teman honorer? Nah, ini yang perlu kita pahami sama-sama. Kami menemukan sebuah penjelasan di kompas.com di mana Kompas ini mengutip penjelasan dari Menteri Pendidikan. Di sini dijelaskan bahwa ya, kita baca sama-sama. Di sini ada bagi sekolah yang sudah besar dan mapan, Nadiem memastikan tahun 2021 tidak ada penurunan dana BOS. Ya, seperti itu. Nah, kita langsung ke poin terakhir di sini. Jadi yang menarik adalah di paragraf terakhir disebutkan, jadi dana BOS sekarang bisa digunakan untuk guru honorer. Bisa digunakan untuk beli laptop, beli pulsa, bahkan untuk membantu ekonomi guru-guru honorer. Jadi mohon dimanfaatkan kemerdekaan kepala sekolah dalam mengelola dana BOS, tentunya dengan pelaporan yang harus transparan, tutur Mendikbud. Nah, jadi di Kompas ini dijelaskan bahwa Pak Menteri menjelaskan kepala sekolah itu bisa menggunakan dana BOS untuk membantu ekonomi guru-guru honorer. Kenaikan dana BOS yang signifikan khusus untuk daerah 3T tadi itu akan mempengaruhi kenaikan gaji honorer karena anggaran naik, maka kepala sekolah dengan kemerdekaannya dalam mengelola anggaran bisa menaikkan juga gaji untuk teman-teman honorer yang ada di sekolah. Tentu sekali lagi ini kembali kepada kebijakan kepala sekolah. Jadi kita berharap kepala sekolah memanfaatkan kebijakan kenaikan dana BOS untuk daerah 3T ini
selain untuk mengefektifkan proses pembelajaran yang arahnya adalah peningkatan kualitas siswa, juga untuk meningkatkan ekonomi guru-guru yang ada di sekolah, khususnya guru-guru honorer. Sebagaimana yang disebutkan Menteri Pendidikan tadi, bahwasanya bisa untuk membantu ekonomi guru-guru honorer. Tentu sesuai dengan aturan atau juknis yang akan ditetapkan nanti di tahun 2021 ini. Karena perlu juga dipahami, kepala sekolah tidak bisa serta-merta sesuai keinginannya untuk misalnya menganggarkan sebanyak mungkin untuk guru honorer, sementara mengesampingkan program peningkatan kualitas untuk siswa. Jadi dua-duanya harus diupayakan berjalan sebaik mungkin, seperti itu. Nah, demikianlah info yang kami share untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru di channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.